Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 beranggotakan 2 orang. Saya Hamdani Ahmad Al-Faridzi dan teman saya Qaimul Haji Al-Hazimi. Kami akan menjelaskan tentang komponen pendidikan Islam. Faktor yang mempengaruhi pendidik. Yang pertama adalah orang dewasa, orang tua, guru, dan tokoh masyarakat. Pendidik haruslah profesional, dan tugas pendidik ada mengajar, mendidik, membimbing, melatih, dan menilai peserta didik. Peserta didik dalam pendidikan Islam adalah individu yang sedang tumbuh dan berkembang, naik secara fisik, psikologis, sosial, dan religius. Peserta didik tidak hanya melibatkan anak-anak, tetapi juga orang dewasa, dan merupakan orang yang mau belajar dalam menambah ilmu pengetahuan dan menambah wawasan yang diajarkan oleh pendidikan Islam. Kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan dalam suatu sistem pendidikan. Karena itu, kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada semua jenis dan tingkat pendidikan. Kurikulum dalam pendidikan Islam dikenal dengan manhaj, yang berarti jalan yang terang yang dilalui oleh pendidik bersama anak didiknya untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka. Dan metode pendidikan Islam. Pendekatan dalam pendidikan Islam dapat diartikan sebagai suatu proses perbuatan dan cara mendekati serta mempermudah pelaksanaan pendidikan. Jika dalam kegiatan pendidikan metode berfungsi sebagai cara mendidik, maka pendekatan berfungsi sebagai alat bantu agar penggunaan metode tersebut mengalami kemudahan dan keberhasilan. Metode pendidikan Islam adalah cara yang benar, cara yang dapat ditempuh dalam memudahkan pencarian tujuan pendidikan Islam. Dalam penggunaan metode pendidikan Islam, yang perlu dipahami adalah bagaimana cara seorang pendidik dapat memahami hakikat metode dalam relevansinya dengan tujuan utama pendidikan Islam, yaitu terbentuknya ilmu pendidikan. Evaluasi dalam pendidikan Islam adalah sebagai suatu kegiatan yang menentukan kemajuan suatu pekerjaan dalam proses pendidikan Islam. Dalam ruang lingkup terbatas, evaluasi dilakukan dalam rangka mengetahui tingkat keberhasilan pendidik yang menyampaikan materi pendidikan Islam dalam peserta didik. Sedangkan dalam ruang lingkup luas, evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan tingkat kelemahan suatu proses pendidikan Islam dalam mencapai tujuan pendidikan yang dicita-cita. Pendidikan Islam adalah cara yang digunakan untuk menyampaikan materi pendidikan Islam kepada peserta didik dalam mewujudkan kepribadian seorang muslim. Kepribadian muslim dan usaha pembentukannya adalah pembentukan kepribadian yang diarahkan kepada peningkatan dan pengembangan faktor dasar dan faktor ajar dengan berpedoman kepada nilai-nilai keislaman. Faktor dasar pengembangan dan peningkatan kemampuan melalui bimbingan dan kebiasaan berpikir, bersikap dan bertingkah laku menurut norma-norma Islam. Sedangkan faktor ajar dilakukan dengan cara mempengaruhi individu melalui proses dan usaha pembentukan kondisi yang mencerminkan pola kehidupan yang sejalan dengan norma-norma Islam, seperti teladan, nasihat, anjuran, ganjaran, pembiasaan, hukuman, dan pembentukan hubungan yang serasi.